Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernahkah kita merenung sejenak sebelum cahaya Islam sampai kepada kita, sebelum lisan kita basah dengan kalimat tauhid? Ada loh sebuah masa di mana dunia pada saat itu berada dalam kegelapan yang sangat pekat. Ada yang tahu masa apa? Ya, kita sering menyebutnya sebagai masa jahiliyah. Namun teman-teman semua, jangan salah sangka, jahiliyah bukan berarti mereka tidak pintar. Secara sastra dan dagang, mereka itu hebat, tapi mereka bodoh secara spiritual dan kemanusiaan. Nah, hari ini Ana akan mengajak kita semua untuk kembali ke titik nol itu untuk memahami mengapa Islam harus hadir di sana. Baik teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai potret kegelapan yang terjadi pada masa jahiliyah. Nah, di sini ada 3 pilar yang runtuh pada saat itu. Pertama adalah pilar agama. Masyarakat Mekah, teman-teman, pada saat itu sebenarnya mewarisi ajaran dari Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Tapi sayangnya mereka menyimpang jauh hingga menaruh 360 berhala di sekitar Ka'bah. Tuhan tidak lagi diesakan, tapi malah menjadi sekadar perantara yang mereka perdagangkan. Kemudian yang kedua, tentang sosial dan moral. Ini nih adalah masa yang paling menyakitkan bagi kemanusiaan. Coba teman-teman bayangin, seorang ayah yang seharusnya menyayangi anaknya, tapi di masa jahiliyah dulu, seorang ayah itu bisa dengan tenang menggali lubang untuk mengubur putri kecilnya hidup-hidup. Kok bisa terjadi seperti itu? Karena apa teman-teman? Karena takut akan kemiskinan, dan pada saat itu wanita adalah aib. Wanita tidak lagi lebih dari barang yang bisa diwariskan atau bahkan bisa diperjualkan. Yang ketiga teman-teman, pilar politik dan ekonomi. Tidak ada hukum kecuali hukum pedang. Fanatisme kesukuan atau asabiah itu membuat nyawa manusia begitu murah, begitu sangat mudah untuk melayang. Perang antar suku bisa terjadi puluhan tahun hanya karena masalah sepele. Sementara itu, sistem ekonomi mereka itu dibangun di atas pilar riba yang menghancurkan rakyat kecil. Lalu, apa artinya bagi kita? Kita belajar bahwa dakwah Islam itu tidak datang di ruang hampa. Islam datang justru untuk menyembuhkan luka peradaban yang paling parah. Namun sahabat, teman-teman semua, kegelapan yang begitu pekat ini tidaklah abadi. Justru di tengah kegelapan inilah sebuah janji besar itu akan segera terwujud. Bagaimana mungkin seorang yatim piatu di tengah masyarakat yang keras dan sangat hancur secara moral ini mampu membalikkan keadaan hanya dalam 23 tahun? Bagaimana strategi dakwah beliau, Rasulullah SAW, mengubah musuh bebuyutan menjadi saudara seiman? Gaungnya nanti akan sampai kepada kita kejayaan Islam sampai sekarang. Inilah teman-teman awal dari revolusi terbesar manusia. Rahasia bagaimana Islam mulai berjaya dan membangun peradaban emas di masa Rasulullah SAW akan menjadi babak baru yang jauh lebih dahsyat. Kita akan kupas tuntas pada pembahasan berikutnya. Penasaran tentang peradaban dan dakwah Islam di masa Daulah Khilafah Islamiyah? Saya Nadia Ramadhana Hayati. Yuk, mari terus kita belajar sejarah untuk menemukan arah masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.